Semua kebiasaan buruk dimulai secara berlahan dan bertahap. Dan sebelum kamu sadar bahwa kamu memiliki kebiasaan buruk itu biasanya telah terlebih dahulu memiliki kamu. Maka mari membiasakan diri melakukan yang baik yang dapat kita kenal dalam firman-Nya setiap hari. Agar kebaikan pun memiliki dan menjadi milik kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo, Kamis 27 April 2023, tertulis di Imamat 18 ayat 4. Demikian dikatakan, kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Dalam bahasa Batak dikatakan, ikon radotamuna do aka upu, jala ikon ingotomuna aka paretaku, asamar parange hamu hobartusi, audo Jehovah debatamunai. Demikian firman Tuhan. Kebiasaan yang dilakukan orang Mesir pada masa bangsa Israel di pembuangan adalah menyembah berhala. Tidak ada keadilan, yang kuat menindas yang lemah, tidak taat kepada aturan Allah, tidak memiliki batasan, semua hal bebas untuk dilakukan. Tidak ada hukum moral. Bahkan dalam hal pernikahan tidak memiliki batas. Perempuan mana saja bebas untuk dijadikan istri. Sampai kepada hubungan sesama jenis pun dilakukan. Dalam bacaan Alkitab kita hari ini, Tuhan berpesan kepada bangsa Israel agar tidak mengikuti kebiasaan bangsa Mesir. Sebaliknya mereka harus membiasakan diri untuk melakukan perintah Tuhan dan berpegang pada ketetapannya dengan setia. Perintah Tuhan ini bertujuan agar kebiasaan orang Mesir yang tidak berkenan di mata Tuhan berlahan-lahan sirna dari tengah-tengah bangsa Israel. Bahkan untuk memurnikan kembali umat Israel, Tuhan memperpanjang waktu mereka berada di padang gurun selama 40 tahun ketika mereka akan kembali ke Kanaan untuk menghapus semua kebiasaan dan mental budak ketika mereka di tanah Mesir. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk membangun kebiasaan baik dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan sejak dini. Karena bila kita terlambat melakukannya, kebiasaan buruk atau kebiasaan dosa akan sangat sulit dihilangkan. Hari ini kita diminta, bila ada kebiasaan buruk yang sudah sekian lama kita lakukan, ambillah keputusan untuk menyingkirkannya dan mulailah menggantinya dengan kebiasaan yang baru, yaitu melakukan peraturan Tuhan dan harus berpegang pada ketetapan Tuhan yang dapat menyenangkan hati Tuhan tentunya. Dan semuanya itu harus kita lakukan secara secepat mungkin sebelum kesalahan dan perbuatan dosa menjadi gaya hidup kita dan akan sangat sulit untuk diperbaiki. Sebagai ilustrasi, seorang guru berjalan dengan muridnya. Ia menunjuk pada pohon kecil. Dia katakan, cabutlah. Murid itu mencabutnya dengan 2 jarinya. Lalu mereka mendekati pohon yang agak besar. Perintah gurunya lagi, cabutlah. Murid itu mencabutnya dengan kedua tangannya. Akhirnya mereka berhenti di dekat pohon yang sangat besar. Perintah gurunya lagi, cabutlah pohon ini. Lalu muridnya berkata, tidak mungkin, perlu bulldozer sebagai alatnya untuk mencabutnya, kata muridnya demikian. Guru itu berkata, benar, engkau dapat mencabut kebiasaan yang belum berakar dengan sangat mudah. Engkau membutuhkan usaha kuat untuk mencabut kebiasaan yang akarnya mulai mendalam. Dan engkau sulit sekali mencabut kebiasaan yang telah berakar sangat dalam. Ya benar, dunia saat ini juga dipenuhi dengan berbagai macam
kebiasaan-kebiasaan yang telah jauh menyimpang dari jalan Allah. Pengaruh dunia modern selain berdampak baik untuk mendukung kehidupan kita, juga memiliki sisi lain yang dapat menghancurkan kehidupan kita dan membuat hubungan kita dengan Tuhan Allah menjadi jauh. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita agar tidak hidup sama seperti dunia yang penuh dengan kebobrokan moralnya. Sebaliknya, sebagai orang percaya, kita harus hidup sesuai dengan aturan dan ketetapan Allah. Kita harus berani tampil beda dengan menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini. Karena kunci kemenangan terhadap godaan-godaan dan kebiasaan buruk yang ditawarkan oleh dunia ini adalah taat kepada firman Tuhan dan aturannya. Oleh karena itu, hati-hatilah membentuk kebiasaan kita. Tanamkan kebiasaan baik yang sesuai dengan perintah Tuhan dan segera cabut kebiasaan buruk yang tidak sesuai dengan perintah dan firman Tuhan. Ya, selagi masih baru, masih mudah mencabutnya, belum berakar dalam diri kita. Cabutlah kebiasaan buruk itu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang telah kami dengar. Berilah kami hati yang lunak untuk menerima firman-Mu, agar tetap hidup dalam aturan dan ketetapan-Mu saja. Kami memohon dengan kuasa Roh-Mu, mampukan kami agar dapat membangun kebiasaan hidup yang seturut dengan kesukaan-Mu. Dan apabila kami memiliki kebiasaan buruk yang mendukakan-Mu, mampukan kami mengubahnya agar kami layak di hadapan-Mu dan menerima setiap berkat-Mu. Berkatilah kehidupan kami hari ini, agar berjalan dalam ketetapan-Mu, dan jauhkan kami dari kuasa dunia yang menggelapkan mata kami dari kehendak dan ketetapan-Mu sebagai umat-Mu. Berkatilah setiap aktivitas kami hari ini, agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat melakukan aktivitas Anda hari ini sesuai dengan ketetapannya dan aturan firman Allah. Salam sehat, Tuhan memberkati.